Wow, padinya sangat sehat sekali guys. Jarang sekali yang terkena penggerek batang karena kita sudah memahami siklus hidup dari penggerek batang ini guys. Yuk kita amati satu persatu supaya teman-teman dapat menanggulangi penyakit penggerek batang ini dengan tepat. Hello guys, welcome back again to my channel Intaning 100. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semuanya ya guys. Saat ini kita akan membahas tentang 10 fase siklus hidup penggerek batang ya. Namun sebelum itu silahkan klik like, subscribe-nya dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baik, saat ini kita akan membahas tentang 10 fase siklus hidup penggerek batang. Harap teman-teman dapat menyimak hingga selesai agar tidak gagal paham dan dapat menanggulangi penggerek batang ini dengan baik ya, supaya tanah padi kita itu bisa subur seperti ini guys ya. Memang dalam memahami 10 fase ini sangat penting ya, supaya kita itu dapat tepat waktu, tepat sasaran pada saat penanganan penggerek batang, sehingga penggerek batang itu tidak menyerang tanaman padi kita, sehingga tidak menjadi sundep dan pada akhirnya itu tidak menjadi beluk ya guys. Maka memang sangat-sangat penting, jadi saya himbau supaya teman-teman itu dapat menyimak 10 fase ini supaya teman-teman dapat mempraktekannya ke tanamannya sehingga tanamannya itu bisa sehat ya guys. Memang penggerek batang saat ini adalah menjadi salah satu momok yang sangat menakutkan ya. Tanaman padi kita itu bisa hampir 50% loh kemarin tuh rusaknya ya guys, gara-gara penggerek batang ini. Nah, kita harus pahami di sini adalah yang pertama adalah telur penggerek batang. Biasanya telur penggerek batang ini menempel di daun bendera atau di daun yang lainnya. Maka kalau teman-teman sudah mengetahui ini banyak telurnya yang menempel di daun tanaman padi kita, maka segera usahakan menyeprai ovisida ya. Ini adalah insektisida pembeku telur, khusus pembeku telur. Kemarin saya sudah sebutkan ya, yaitu insektisida yang berbahan aktif profenopos seperti likron, kemudian pentakron dan kurakron, kemudian metomil yang seperti metindo, renate, danke itu dapat membekukan telur dari penggerek batang ini. Nah, ini saya akan jelaskan fasenya ya satu persatu. Yang pertama nih, bentuknya kaper, jadi warnanya masih agak-agak hijau kekuningan ya, kemudian putih, terus kemudian putih kekuningan, kemudian sudah mulai coklatnya. Ketika sudah mulai coklat ini biasanya dia sudah mulai bertelur ya, karena kalau sudah bertelur biasanya dia mati ya, dia mati sendiri tapi dia sudah meninggalkan telur ini. Kemudian telurnya berproses di bagian F ini ya, kemudian di bagian G dia sudah membentuk menjadi sebuah ulat ya, berubah menjadi sebuah ulat ya. Nah, ini biasanya kalau yang H ini sudah mulai masuk ke dalam batang tanaman padi kita ya. Kemudian ini sudah ya, dan akhirnya nanti biasanya bisa menjadi sundep di sini nih, di batang tanaman padi kita, karena ulatnya ini masuk ke dalam batang tanaman padi kita, dia merusak jaringan dari batang tanaman padi kita, dan pada akhirnya kalau itu sudah masa bunting nanti timbullah jadi beluk seperti ini, L ya. Jadi fasenya seperti itu ya teman-teman, A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, terus L. Dan itu teman-teman harus memahami ketika masa-masa itu insektisida apa yang digunakan. Kalau misalnya bentuknya kaper, teman-teman boleh menggunakan insektisida seperti abamectin ya, kemudian flubendiamida, kemudian kloranteraniliprol, thiamethasan seperti Virtaco, seperti itulah, flubendiamida seperti belt, kemudian abamectinnya seperti Estramek. Tapi kalau dalam bentuk telur itu teman-teman harus basmi telurnya agar telur itu tidak menjadi ulat ya, tidak menjadi ulat dan tidak merusak batang tanaman padi kita sehingga tidak menjadi beluk. Usahakan penyepreian
telur itu menggunakan pembeku telur atau ovisida seperti metomil atau metindorenate ya, kemudian danke, kemudian propenopos seperti likron, pentakron, kurakron dan lain sebagainya. Jadi memang harus tepat sasaran dan waktu menetas dari telur penggerek batang itu biasanya 7 sampai 10 hari. Jadi usahakan penyepraian itu 7 hari ya, biar tidak fatal akibatnya. Seperti itu. Oke guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe-nya, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Thank you for watching and see you next time.